berjumpa lagi dengan saya Devi Triwiono pada kajian filsafat ilmu pengetahuan. Saya akan membahas kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahuan. Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui, sedangkan ilmu adalah pengetahuan, tetapi pengetahuan belum tentu merupakan ilmu. Sebab pengetahuan dapat diperoleh dengan atau tanpa metode ilmiah. Artinya, dapat diperoleh melalui pengalaman sehari-hari atau berupa informasi yang kita terima dari seseorang yang memiliki kewibawaan atau otoritas tertentu. Sedangkan ilmu mesti diperoleh dengan metode ilmiah, yaitu dengan menggunakan metode berpikir deduktif dan induktif. Pengetahuan adalah keseluruhan gagasan, pemikiran ide, konsep, dan pemahaman yang dimiliki manusia tentang dunia dan segala isinya, termasuk manusia dan kehidupannya. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah keseluruhan sistem pengetahuan manusia yang telah dibakukan secara sistematis. Pengetahuan lebih spontan sifatnya, sedangkan ilmu pengetahuan lebih sistematis dan reflektif. Pengetahuan jauh lebih luas dari ilmu pengetahuan, karena pengetahuan mencakup segala sesuatu yang diketahui manusia tanpa perlu dibakukan secara sistematis. Dalam berbagai literatur, sebagaimana kita ketahui bersama, banyak sekali ditemukan definisi tentang ilmu pengetahuan, sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan. Dalam hal ini adalah sebagaimana dalam buku pengantar filsafat ilmu yang digagas oleh De Lianggi, bahwa ilmu dapat dilihat sebagai aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Ilmu juga sebagai metode bagaimana aktivitas itu dilakukan, dan sebagai ilmu pengetahuan atau produk dari aktivitas tersebut. Ketika hal itu merupakan kesatuan logis yang mesti ada secara berurutan dan bersifat dinamis. Ilmu harus diusahakan dengan aktivitas manusia. Dengan aktivitas itu harus dilaksanakan dengan metode tertentu, dan akhirnya aktivitas metodis itu mendatang pengetahuan yang sistematis. Dengan kata lain, menurut Lianggi, ilmu ialah aktivitas penelitian, metode ilmiah, dan pengetahuan yang tersusun secara sistematis. Berbeda dengan Zeeman, dalam karyanya yang berjudul What of Science, Zeeman menelaah bermacam-macam definisi ilmu pengetahuan. Dari sejumlah definisi mengenai ilmu pengetahuan yang ditelaahnya, dikatakan bahwa definisi berikut ini dipandang lebih tepat dan paling digemari oleh banyak filosof. Zeeman menjelaskan ilmu pengetahuan adalah kebenaran yang diperoleh melalui kesimpulan logis dari pengamatan empiris. Definisi ini biasanya didasarkan pada asas induktif, yaitu bahwa apa yang kelihatannya telah terjadi beberapa kali hampir pasti selalu terjadi dan dapat dipakai sebagai fakta dasar atau hukum yang memungkinkan dibangunnya suatu struktur teori yang kuat. Pentingnya pemikiran spekulatif ini diakui oleh Zeeman dengan pengandaian bahwa ia dikendalikan oleh kesesuaian dengan fakta. Nah, hasil dari riset yang dilakukan oleh Zeeman ini mengungkapkan bahwa penyelidikan ilmiah itu harus dimulai dengan pengamatan dan percobaan, dan berakhir dengan proses generalisasi atau proposisi yang bersifat problematik, dan tidak pernah dapat dengan begitu saja menyatakan bahwa masalahnya sudah selesai atau tidak boleh diganggu-gugat. Artinya, logika-logika kebenaran dalam sebuah ilmu pengetahuan itu tidak mampu menentukan secara absolut dalam konteks sebuah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan boleh bersifat salah dan juga boleh bersifat benar. Kondisi seperti ini dikarenakan bahwa manusia dalam mempersepsikan suatu objek tidak mampu merefleksikan secara keseluruhan. Artinya ada bagian-bagian tertentu yang direfleksikan oleh manusia dan itu belum mencerminkan objek secara keseluruhan atau secara absolut. Nah, ilmu pengetahuan bukan merupakan konsekuensi lebih lanjut dari metode ilmiah, tetapi ilmu pengetahuan adalah metode ilmiah itu sendiri. Nah, selanjutnya Zeeman mengatakan bahwa kegiatan ilmiah bukanlah urusan privat, melainkan urusan bersama. Artinya semua orang yang tertarik pada penyelidikan ilmiah dapat berpartisipasi sebagai rekan yang sederajat. Ilmu pengetahuan itu dibentuk dan ditentukan oleh hubungan sosial di antara individu-individu. Tujuan dari ilmu pengetahuan bukan sekedar untuk memperoleh informasi dan menyampaikan pandangan-pandangan atau gagasan-gagasan yang diperoleh secara empiris,
melalui proses observasi. Nah, tetapi bahwa ilmu pengetahuan harus bersifat umum, artinya ilmu itu harus bersifat publik. Dan untuk mencapai suatu kesepakatan pendapat yang rasional mengenai bidang yang mungkin sangat luas. Nah, kondisi ini berbeda sebagaimana yang dikatakan oleh Syahrir Muhammad Zain dalam pengenalan historis dan falsafah sains. Zain mengemukakan beberapa definisi tentang sains. Salah satu di antaranya yang dinilai populer adalah bahwa sains merupakan analisis fenomenon secara bersistem, logik, dan objektif dengan kaidah khusus yang menjadi alat untuk mewujudkan pengetahuan yang benar. Jadi yang dimaksud dengan fenomenon adalah peristiwa yang beratribut yang dapat ditunjukkan secara objektif. Sesuai dengan itu, maka hal-hal yang bersifat gaib atau tidak dapat diamati dan karena itu bukan sains untuk mengkaji fenomenon yang gaib. Tentu ini bertentangan dengan sains Islam. Karena menurut sains dalam kajian Islam, setiap gejala di alam nyata ini merupakan sebuah referensi dari ayat-ayat atau firman dalam ajaran Islam kepada adanya yang gaib. Dan itu berdasarkan sebuah konsep tauhid dan merupakan manifestasi dari nilai-nilai ketuhanan. Adapun ciri-ciri umum dalam ilmu pengetahuan, sebagaimana dalam kajian filsafat ilmu pengetahuan ini diidentifikasi dengan beberapa ciri ilmu pengetahuan. Di antaranya adalah 1. Ilmu bersifat rasional, sehingga dalam proses pemikiran yang berlangsung dalam ilmu harus dan hanya tunduk pada hukum-hukum logika. Yang kedua, ilmu itu bersifat objektif, artinya ilmu pengetahuan harus didukung oleh bukti-bukti secara empiris atau biasa disebut dengan evidence yang dapat diverifikasi untuk menjamin keabsahannya. Harus melalui proses pengamatan dengan menggunakan panca indera, dengan melalui proses observasi sehingga direfleksi melalui proses proposisi-proposisi yang ada. Yang ketiga adalah ilmu bersifat matematikal, artinya ilmu itu bekerja secara runtut berdasarkan pakem-pakem tertentu yang secara rasional dapat dipertanggungjawabkan dan hasilnya berupa fakta-fakta yang relevan dalam bidang yang ditelahnya. Yang keempat, ilmu itu harus bersifat universal, artinya ilmu harus terbuka dan dapat dipelajari oleh setiap orang, bukan untuk sekelompok orang-orang tertentu. Sebagaimana di awal saya sampaikan bahwa ilmu itu harus bersifat publik, tidak boleh bersifat privat. Yang kelima, ilmu bersifat akumulatif dan progresif, yakni kebenaran yang diperoleh selalu dapat dijadikan dasar untuk memperoleh kebenaran-kebenaran baru berikutnya, sehingga ilmu pengetahuan akan maju dan berkembang. Sebagaimana beberapa teori mengatakan bahwa ilmu itu berkembang dalam proses tesis, antitesis, dan sintesis. Yang keenam adalah ilmu bersifat communicable, artinya dapat dikomunikasikan atau dibahas bersama dengan orang lain sehingga ilmu itu tidak berlaku sepanjang masa dan dia akan terus dikoreksi dan akan memunculkan kebaruan-kebaruan dalam dunia ilmu pengetahuan. Nah, mengenai sifat objektif dari ilmu pengetahuan menimbulkan beberapa persoalan dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan, karena objektif itu diartikan sebagai bebas nilai atau bersifat netral, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas orang yang meneliti ilmu itu. Dalam penelitian kualitatif, istilah objektif sebenarnya kurang tepat dipakai karena nuansa subjektivitasnya dalam penelitian kualitatif itu sangat dominan. Sebagaimana dalam kajian Immanuel Kant bahwa dalam perkembangan filsafat itu mengenal sebuah konsep yang dinamakan second order atau tatanan kedua. Sebagaimana dalam pertemuan sebelumnya saya jelaskan bahwa tatanan kedua ini berbicara bukan dalam konteks objek yang menjadi kajian filsafat, akan tetapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana objek ini dipandang oleh subjek, sehingga ada syarat-syarat tertentu dalam menilai sebuah objek. Artinya tatanan yang pertama dikaji secara objektif ini naik menjadi sebuah tatanan yang bersifat subjektif. Nah, itulah kenapa Immanuel Kant lebih mengkaji sebuah objektivitas dalam ilmu pengetahuan itu dari sisi bagaimana
sebuah objek itu dikaji sesuai dengan perspektif subjek yang dikenal dengan teori fenomenologi. Nah, berikutnya terkait dengan filsafat ilmu pengetahuan. Menurut Cornelius Benjamin dalam Dictionary of Philosophy, filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang merupakan telaah yang sistematis mengenai sifat dasar ilmu, khususnya tentang metode-metode, konsep-konsep, dan prasangka-prasangka, serta letak dalam kerangka umum dalam cabang-cabang pengetahuan intelektual. Berbeda dengan De Liangji yang mengatakan bahwa filsafat ilmu itu merupakan segenap pemikiran reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi dari konsep kehidupan manusia. Landasan dari ilmu itu mencakup tentang konsep-konsep pangkal, anggapan-anggapan dasar, asas-asas permulaan, struktur-struktur teoritik, dan ukuran-ukuran kebenaran ilmiah. Filsafat ilmu merupakan suatu bidang pengetahuan campuran yang eksistensi dan pemekarannya bergantung pada hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara filsafat dan ilmu. Nah, tentu dari berbagai pendapat tadi, kalau kita kaji lebih mendalam lagi bahwa filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat epistemologi yang secara spesifik mengkaji tentang hakikat ilmu, bagaimana metode ilmiah, pengetahuan ilmiah yang ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai hakikat ilmu, baik yang mengenai pertanyaan ontologis maupun pertanyaan epistemologis dan aksiologis tentang ilmu. Nah, berikutnya terkait dengan ruang lingkup filsafat ilmu pengetahuan. Dalam berbagai definisi yang saya jelaskan tadi, bahwa tergambar ruang lingkup dari filsafat ilmu pengetahuan antara lain mencangkup tentang konsep ilmu, sumber ilmu, metode ilmu, kebenaran ilmu, dan kegunaan ilmu pengetahuan itu sendiri. Sebagaimana dalam pembahasan pada kajian-kajian berikutnya, ini menuntut berbagai hal yang butuh untuk mengkaji secara mendalam. Sebagaimana menurut Compkin and Stroll tentang filosofi made simple, dalam teori tersebut mengatakan bahwa ruang lingkup dari kajian epistemologi itu meliputi 3 hal. Yang pertama adalah teori pengetahuan, yaitu tentang hakikat, dasar, dan luasan dari pengetahuan. Terus yang kedua adalah teori kebenaran, dan yang ketiga adalah teori ketepatan berpikir atau logika. 3 hal ini nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Menurut Arthur Papp, di dalam kajian An Introduction to the Philosophy of Science, membagi filsafat ilmu itu atas 2 macam. Yang pertama adalah filsafat ilmu yang bersifat umum atau Philosophy of Science in general, yaitu filsafat ilmu yang membahas tentang konsep dan metode yang terdapat dalam semua ilmu. Nah, yang kedua, filsafat ilmu-ilmu khusus atau philosophy of specific science, di mana misalnya filsafat fisika, filsafat psikologi, filsafat hukum, filsafat pendidikan, dan beberapa filsafat tentang ilmu-ilmu yang bersifat spesifik. Jadi setiap filsafat ilmu khusus itu membahas tentang konsep-konsep yang lebih spesifik dan berlaku dalam lingkungan masing-masing disiplin ilmu. Nah, berbeda dengan pandangan dari De Liangji mengatakan bahwa membagi masalah yang dibahas dalam filsafat ilmu ke dalam 6 kelompok. Yang pertama adalah filsafat etimologis tentang ilmu, masalah metafisis tentang ilmu, problem metodologis tentang ilmu, masalah logis tentang ilmu, problematika etika tentang ilmu, atau problem-problem masalah estetika tentang ilmu. Nah, kondisi seperti ini sudah saya rancang dalam beberapa pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang bagaimana guna dan fungsi untuk mempelajari filsafat ilmu pengetahuan. Ada beberapa poin yang menjadi catatan dan refleksi saya dalam konteks guna mempelajari filsafat ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah manfaat atau fungsi kita mempelajari filsafat ilmu pengetahuan adalah melatih kita berpikir logis, kritis terhadap sebuah kebenaran. Jadi filsafat ilmu pengetahuan sangat bermanfaat bagi mahasiswa karena dapat membantu untuk semakin kritis terhadap berbagai macam-macam teori dan pengetahuan ilmiah yang dipelajari. Bersifat kritis artinya tidak mudah saja percaya atau menerima suatu pendapat atau teori tertentu, tetapi dipikirkan dulu dengan matang
sikap kritis harus dikembangkan sebagai suatu cara hidup. Nah, yang berikutnya, poin nomor 2 adalah akan lebih menyadarkan kita pada hakikat dan makna ilmu pengetahuan itu sendiri, serta mengenai metode dan prosedur pengembangan ilmu pengetahuan. Bagi para calon ilmuwan, dalam konteks ini adalah mahasiswa, bahwa hal-hal tersebut sangat perlu dipelajari, khususnya untuk melakukan penelitian ilmiah. Mahasiswa perlu memiliki kemampuan ilmiah, yaitu kemampuan menganalisis berbagai peristiwa, menjelaskan keterkaitan antara berbagai peristiwa. Dalam hubungan ini maka akan sangat membantu mahasiswa bila suatu saat nanti bekerja sebagai apapun profesi yang akan digelutinya. Sebut saja dalam bidang hukum ada pengacara, ada lawyer, dan beberapa bidang-bidang yang lain. Sebut saja mungkin bisa menjadi guru, teknisi, wartawan, dan seterusnya. Karena semua pekerjaan itu pada hakikatnya berkaitan dengan upaya pemecahan masalah-masalah tertentu. Berikutnya adalah lebih menyadarkan mahasiswa akan pentingnya peranan etika dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek tidak hanya untuk memuaskan rasa keingintahuan, tetapi juga untuk membantu manusia memecahkan berbagai persoalan hidup dan untuk dapat hidup dengan baik dan benar. Berbagai problem-problem dalam realitas masyarakat itu timbul sebagai akibat modernisasi. Misal ada kemiskinan, keterbelakangan, ada penyakit, dan berbagai problem-problem di dalam masyarakat, sehingga memang dapat dipecahkan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi juga sangat penting peran etika di dalamnya. Nah, menurut Sudarminta dalam bukunya Epistemologi Dasar Pengantar Filsafat Pengetahuan mengatakan bahwa epistemologi sangat perlu dipelajari sekurang-kurangnya karena 3 alasan penting. Yang pertama adalah alasan strategis, di mana pengetahuan merupakan hal yang secara strategis penting bagi kehidupan manusia, atau knowledge is power. Karena strategisnya kedudukan pengetahuan, maka epistemologi sangat perlu dipelajari guna memahami bagaimana hakikat-hakikat pengetahuan itu sesungguhnya. Nah, yang kedua adalah alasan dari sudut kebudayaan. Sebagaimana kita ketahui bersama, pengetahuan adalah salah satu unsur kebudayaan yang sangat besar peranannya bagi kehidupan manusia. Berkat pengetahuanlah maka manusia akan mampu membudayakan alam, membudayakan masyarakat, dan membudayakan dirinya sendiri. Karena itu, mempelajari epistemologi dalam konteks filsafat ilmu ini adalah perlu misalnya untuk mengetahui bagaimana kebudayaan dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, yang terakhir adalah alasan dari sudut pendidikan. Karena pengetahuan merupakan isi pendidikan atau proses pengajaran yang diperlukan dalam upaya mengembangkan kepribadian manusia. Cukup sekian, kita ketemu minggu depan. Tetap stay di kajian filsafat ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.